Aduh. Recording in progress. Recording in progress. Recording in progress. Kok kamera nih katanya? Baik Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan mulai. Sudah menunjukkan pukul 19. Shalom semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam. Kita akan mulai ibadah kita. Selamat malam Bapak Ibu, Oma, Opa, saudara-saudari dan teman yang dikasihi Tuhan. Majelis Jemaat GBI Sejahtera Jakarta mengucapkan selamat beribadah kepada jemaat yang beribadah melalui aplikasi Zoom. Kiranya ibadah keluarga pada malam hari ini berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita bersama keluarga dan bersama. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Saudari Maca Dina Tira Tarigan SFW. Dan kita diajak untuk menghayati tema tanda seseorang milik Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dan memuji kebesaran nama Tuhan. Kita sambut dengan kita bakti 190. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang kami sapa dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan bila pada malam hari ini telah Kau kumpulkan melalui media Zoom meeting Tuhan, di mana Kau tahu maksud dan peran kami untuk melaksanakan ibadah Tuhan. Untuk itu pimpin kami, sertai kami dalam kami melakukan ibadah ini Tuhan. Kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Biar apa yang kami jalani dan apa kami dalam memuji, memuliakan serta mendengarkan firman-Mu boleh seturut dan kehendak-Mu Tuhan. Layakan kami, untuk itu ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Doa ini kami alaskan dalam anak-Mu Yesus Kristus penebus kami yang hidup dan kekal. Amin. Kemana aku dapat pergi menjauh Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja yang melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Gelapannya seperti terang. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku.
menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Maka kegelapan pun tidak mengelapkan dagimu. Terlalu dekat itu biasanya. Antara satu dan yang lainnya itu. Ini kita terlalu. Coba ibu menjauh dikit. Coba ibu. Kita sambut dengan nyanyian kita bakti 190 ayat yang kedua. Senantiasa ucaplah syukur kepada Allah Bapa di surga atas segala berkat karunia. Ucap syukur dalam nama Tuhanmu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa untuk meminta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah sumber berkat, penuh kasih, terima kasih Bapa. Di malam hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul, bersekutu untuk mengikuti peribadahan ibadah keluarga. Kiranya Engkau hadir tengah-tengahnya Bapa, dan kiranya Engkau juga berkenan mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami anak-anak-Mu, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada isi firman-Mu. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan tentang kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau pakai, dan apa yang keluar dari mulut hamba bukan seturut dengan kehendak hamba, tapi itu semua atas perkenanan daripada-Mu saja. Inilah doa permohonan kami, yang kami alaskan ke dalam tangan-Mu saja, Putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini dari kitab Roma 8 ayat 9 sampai 11 yang mengatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ini loh Bob, kok dia begini? Tidak Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa sih yang kita ketahui tentang tanda? Orang sering mengatakan, ini udah tanda-tanda ini, gitu. Tapi apa sih yang kita ketahui sebenarnya tentang tanda itu sendiri? Jika kita melihat menurut KBBI, tanda itu diartikan yang menjadi
atau yang menyatakan sesuatu. Boleh di next? Maka dapat kita pahami, tanda merupakan hal yang menjadi atau menyatakan akan sesuatu, baik itu sebagai sesuatu untuk menunjukkan atau sebagai bukti. Saya bertanya demikian karena seperti pada tema kita pada malam hari ini, tanda seseorang milik Kristus. Ketika mendengar tema ini, apa ya yang terlintas di benak kita juga ketika tanda seseorang milik Kristus? Next. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pembacaan kita pada malam hari ini akan menjawab apa pertanyaan tersebut. Namun sebelumnya perlu kita ketahui bersama konteks jemaat di kota Roma. Kota Roma ini merupakan pusat aktivitas sosial, ada pemerintahan, kebudayaan, dan keagamaan. Dan mereka sangat tidak senang jika ada munculnya kepercayaan baru di tempat itu. Karena kepercayaan di tempat itu kebanyakan adalah orang-orang Israel Yahudi. Sedangkan orang Israel Kristen yang berziarah ke tempat itu hanya sedikit. Karena mereka perantau dan kedatangan mereka itu dianggap sebagai pengganggu atas kebijakan pemerintah Roma. Hal ini terjadi karena hasutan-hasutan dari orang Israel Yahudi yang sebenarnya juga sama dengan orang-orang Israel Kristen yang sedang berziarah. Mereka juga sama-sama perantau. Tapi kita tahu bersama bahwa orang-orang Yahudi itu mempunyai juga otoritas yang besar juga di dalamnya. Sehingga tidak mengherankan keberadaan mereka itu menjadi sangat dibenci, dan tidak sedikit juga orang Kristen pada akhirnya murtad karena adanya tekanan yang mereka hadapi. Next, kondisi sosial kota Roma itu sebenarnya sangat menguntungkan, tetapi hanya menguntungkan untuk rakyatnya sendiri. Kemakmuran itu juga hanya dinikmati oleh orang-orang merdeka, sementara pendatang dan para budak itu menerima status kelas 2, dan kebanyakan orang-orang Kristen menerima kelas 2. Jelas karena orang-orang Kristen adalah pendatang, otomatis mereka mendapatkan kelas kedua. Orang-orang kelas kedua ini pun biasanya mengalami berbagai penderitaan, seperti ditindas, siksaan, karena iman percaya kepada Kristus. Meskipun demikian, jika kita memperhatikan tulisan Rasul Paulus, di sini sebenarnya ingin mengajak orang-orang untuk tetap mau taat dan tegar terhadap iman percaya mereka kepada Kristus. Sehingga ia menjelaskan tentang definisi hidup dalam roh yang tertulis pada pembacaan kita pada malam hari ini. Next. Pada ayat ke-9 ini ingin mengatakan, kalau kita baca, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Terlihat bahwa di dalam ayat ini kita menjumpai prinsip harus hidup di dalam roh, karena roh Allah diam di dalam kita. Kalau kita telaah, daging di sini dilihat sebagai tabiat manusia sebagaimana jadinya akibat dari dosa. Berarti roh yang hidup di sini mau mengatakan bahwa kehadiran roh dalam orang percaya menjamin mereka telah keluar dari lingkungan pengaruh yang merusak. Karena cara roh tinggal di dalam kita bukanlah seperti roh-roh yang merasuki, yang membuat tidak sadar dengan apa yang telah dilakukan. Namun sebaliknya, sebagai orang percaya yang dibimbing oleh roh, dia tetap akan sadar dan aktif, yang mana kita diajak untuk berjalan dalam roh Kristus dari karyanya,
yang juga mau mengatakan bahwa kita sebagai orang percaya ini adalah milik Kristus. Lalu pada ayatnya ke-10 yang lebih menjelaskan kembali. Kalimatnya yang mengatakan, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Di sini seperti terlihat ada pembedaan, namun bukan berarti terpisah satu sama lainnya. Di dalam diri kita yang adalah milik Kristus, yaitu tubuh dan roh. Maksudnya adalah tubuh itu memang mati, tetapi bukan hanya semata-mata tubuh kita yang jasmani ini, tubuh yang kita rasakan ini, melainkan tubuh di sini dapat diartikan sama dengan keadaan manusia yang dikuasai oleh dosa, yaitu daging itu sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa tubuh memang mati. Berarti keadaan kita yang lama atau manusia yang lama itu yang mati. Disalibkan bersama dengan pengorbanan Kristus karena dosa kita. Dengan demikian, kita telah mati bagi dosa, tetapi kita hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus yang di dalam roh kehidupan baru dari Roh Kudus yang memancarkan kebenaran dan keadilan Allah. Pembedaan itu kemudian dijelaskan lebih dalam pada ayatnya yang ke-11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus di antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Rasul Paulus dalam hal ini ingin menjelaskan bahwa roh yang sama diam di dalam kita akan menghidupkan tubuh kita yang fana. Pernyataan ini berarti seperti kebangkitan tubuh Kristus. Maka tubuh kita pun akan dibangkitkan juga kelak, yang mana menunjuk kepada kita agar menggunakan tubuh di dunia ini untuk memuliakan Allah. Next. Lalu bagaimana aplikasi yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Di tengah-tengah situasi pandemi saat ini yang kita pikir akan berakhir, namun hingga detik ini, bahkan sampai sekarang pun pandemi justru masih ada berkeliaran di sekeliling kita. Bahkan mungkin bisa dapatkan kita saat ini emang sedang hidup berdampingan dengan pandemi. Ditambah lagi kasus-kasus yang semakin hari juga masih dalam tahap naik turun, yang tidak bisa dipastikan dengan jelas apakah dia memang turun, selalu turun, tidak. Tempat yang satu turun, tempat yang lain naik. Jadi tidak ada hal kepastian dalam hal ini. Sebagai orang percaya, Paulus mau mengajak kita untuk menghidupi roh itu di dalam kehidupan kita sebagai milik Kristus di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini. Menghidupi roh dalam diri kita adalah dengan secara sadar mau dituntun oleh roh itu sendiri. Yang berarti, suka tidak suka, kita perlu mengalahkan keinginan daging kita. Karena sadar tidak sadar, kita sendiri sebenarnya kadang-kadang menolak roh itu untuk hidup di dalam kita. Padahal roh itu sudah ada dalam kehidupan kita. Secara sadar di sini berarti kita memahami benar bahwa apa yang akan kita lakukan itu bukan hanya semata-mata apa yang menjadi keinginan daging kita saja. Tetapi juga adalah karena keinginan Tuhan. Kalau kita sudah lihat yang di sebelumnya mengatakan bahwa jika roh itu ada dalam kita, maka kita sadar betul apa yang akan kita lakukan. Dia akan bergerak aktif, bukan bergerak pasif. Jadi jika kita
mau melihat saat ini, tentu kita sudah tidak bisa lagi memikirkan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Tetapi saat ini kita pun diajak untuk memikirkan kepentingan bersama, karena bisa-bisa hanya karena satu orang saja justru malah menyebarkan virus ke banyak orang. Bukan kayak flu biasa, flu baru besoknya kena satu orang, tetapi sekarang kena satu, kena lagi ke keluarga mana, malah yang fatalnya bisa balik lagi ke keluarga kita sendiri yang kita tidak ketahui. Maka yang mau ditekankan adalah bagaimana kita mau taat dan disiplin terhadap setiap prokes-prokes yang telah diterapkan, prokes-prokes yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Rasul Paulus mau mengatakan bahwa Yesus Kristus telah rela nih berkorban demi dosa. Karena itu roh yang diam di dalam kita janganlah sampai kita salah artikan, tetapi justru kita dapat menyadarinya dan dapat melakukannya dengan cara rela berkorban demi kebaikan bersama. Jika Yesus rela berkorban untuk dosa kita, maka saat ini karena kita tahu bahwa roh itu diam dalam kita, maka kita perlu rela berkorban demi kebaikan. Seperti halnya menaati prokes, ikut mendukung setiap program pemerintah. Sekarang mal-mal sudah buka, tetapi kita harus tetap menyesuaikan dengan setiap aturan-aturan yang ada. Kadang ketika kita tahu nih mall sudah boleh buka, kita sudah berbondong-bondong nih tanpa sadar kita berbondong-bondong main ke mall, tapi kita lupa terhadap prokes itu sendiri. Malah mungkin kita merasa seperti dipersulit gitu sebenarnya, sadar tidak sadar. Nah, menaati setiap program pemerintah dan bukan malah memberontak. Karena ketika kita pun memberontak, itu kan juga merugikan diri kita sendiri. Kita pun juga pada akhirnya merasa tidak enak, merasa buat apa ya ternyata memberontak. Kalau misalnya itu pun juga tidak ada hasilnya malahan. Situasi yang kita hadapi saat ini, jika kita melihat konteks yang dialami oleh Rasul Paulus ketika dia di Roma, seperti kalau kita ingat khotbah Selasa kemarin dikatakan bahwa Paulus itu sedang berjuang juga sendiri dia di situ. Dia ditinggalkan sendiri, dia berjuang sendiri, tetapi yang perlu kita lihat adalah dia tetap mau berfokus pada jalan Tuhan di tengah-tengah pergulatan dalam dirinya. Yang mana mungkin saat ini sadar tidak sadar yang saya mau katakan bahwa kita tidak mau melakukan itu. Tetapi pada akhirnya kita melakukan itu yang tidak kita sukai, yang tidak kita inginkan kita lakukan. Tetapi justru Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa roh yang sudah diam di dalam kita itu harus kita tunjukkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Misalnya saja, seperti kita harus setia terhadap setiap protokol kesehatan. Kita harus mengikuti semua itu walaupun juga kita sudah divaksin. Ketika sudah divaksin, terkadang kita merasa, oh saya sudah aman. Saya sudah mempunyai kekebalan dalam tubuh saya gitu. Jika misalnya demikian, maka orang-orang penyintas pun bisa mau mengatakan hal yang serupa. Oh, saya sudah kena kok. Saya sudah mempunyai sistem kekebalan tubuh dibandingkan kalian yang vaksin. Bisa saja hal-hal semacam itu malah muncul. Nah, tetapi bukan seperti itu yang harusnya kita lakukan ketika kita tahu bahwa roh itu adalah dalam tubuh kita, dalam diri kita. Ketika kita sudah tahu kita divaksin, tapi kita harus tetap mau taat pada setiap protokol yang ada. Tanpa merasa bahwa udah aman kok kami akan sehat-sehat saja. Karena hal ini menunjukkan bukan berarti kita bebas sepenuhnya tanpa memperhatikan orang lain. Karena orang lain pun juga memiliki hak untuk bebas. Nah,
kebebasan yang saling bertumpangan itulah yang membuat kita seharusnya patuh. Keribetan dan hal-hal yang kita anggap sekarang ini mempersulit kita, harus ini, harus itu. Kalau mau penerbangan harus sudah vaksin, paling nggak sekali, dan lain sebagainya. Itu bukan hanya untuk pribadi kita juga, tetapi itu juga untuk bersama. Bukan bersama lagi, bahkan untuk satu negara, bahkan untuk di seluruh dunia. Sehingga hidup dalam roh di tengah-tengah pandemi saat ini adalah hidup dalam ketaatan yang dikehendaki Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat milik Kristus, marilah kita bersama-sama menyadari bersama bahwa Roh Kristus yang telah kita terima dan kita hidupi itu, kita lakukan dengan penuh ketaatan terhadap apa yang telah dikehendaki oleh Kristus. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan. Dari Kidung Jemaat 365B, baitnya yang pertama dan kelima, Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Kehendakmu sajalah dalam aku terjemah, jadikanlah hatiku tanda kebesaranmu, tanda kebesaranmu. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu mari kita kembali menyerahkan diri kita kepada Tuhan, bersatu hati untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang kami sembah dan kami muliakan dalam kerajaan-Mu yang surga. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu yang boleh kami rasakan pada saat ini. Kami bersyukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah dalam ibadah keluarga pada saat ini. Kami boleh bersekutu, memuji dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang sudah kami dengarkan dapat kami aktualisasikan Bapa dalam kehidupan kami hari demi hari. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa kepada-Mu untuk sesama kami manusia. Baik mereka yang sedang sakit, baik yang dirawat dalam rumah sakit, ataupun di rumah mereka masing-masing. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka pemulihan melalui obat-obatan, makanan, dan minuman yang mereka konsumsi. Juga setiap pelayanan yang mereka terima dari tim medis ataupun dari keluarga mereka. Sehingga semuanya dapat menjadi saluran berkat untuk pemulihan kesehatan mereka. Begitu juga berikan mereka selalu kekuatan iman agar mereka tidak hilang dari pengharapan. Kami juga berdoa kepada-Mu untuk sesama kami yang mengalami bencana alam. Mereka yang mengalami kesusahan, beban hidup yang berat, karena kehilangan orang yang mereka kasihi. Berikanlah selalu Tuhan mereka kekuatan dan ketabahan,
agar mereka dapat menghadapinya dengan selalu bersyukur kepadamu. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah pemerintah kami dari tingkat pusat sampai dengan ke pelosok terpencil. Terlebih anak-anak Tuhan yang duduk di bangku pemerintahan, agar mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawabnya seturut kehendak-Mu. Bapa, lebih khusus kami berdoa kepadamu, kiranya Engkau memberkati bangsa kami yang saat ini dalam situasi yang membuat kami khawatir. Jauhkanlah kami dari kekacauan pertikaian, kekerasan, dan segala bentuk kejahatan untuk memecah belah bangsa dan negara kami, sehingga kami dapat merasakan kedamaian dan kesejahteraan. Dan juga Bapa, bangsa kami, kiranya Engkau segera pulihkan Tuhan, dari situasi pandemi yang boleh kami rasakan. Mungkin ada keluarga yang boleh terkena, kiranya Engkau selalu menguatkan mereka Tuhan, agar mereka terus mau berserah kepadamu dan meyakini bahwa apa yang sedang terjadi saat ini adalah sesuai dengan perkenanan-Mu juga, dan ini boleh dapat berakhir sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Bapa buat program-program yang boleh ada, kiranya Engkau hadir dalamnya, turut menopang dan membantu dalam setiap program yang akan mulai terlaksanakan, yaitu adalah program PST, kiranya Engkau hadir Bapa dalamnya, agar semua itu juga dapat berjalan dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu dimanapun mereka berada, kiranya Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan, baik yang ada di pusat maupun di daerah terpencil. Berkati juga hamba-Mu yang ada di Gereja GPIB Sejahtera DKI Jakarta. Engkau berkati ia selalu dengan setiap keluarganya, Engkau selalu melimpahkan berkat rezeki kepadanya. Begitu juga hamba-Mu presbiter, para majelis Tuhan, Engkau juga selalu berkenan kiranya memberkati keluarga mereka, Engkau selalu hadir di tengah-tengahnya, dan selalu melindungi mereka. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, atas segala kesalahan yang selama ini kami perbuat, yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Bapa, kiranya Engkau yang mengampunkan akan segala dosa-dosa kami, dan juga Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya kepadamu. Dan mungkin setelah ibadah ini kami akan melanjutkan aktivitas kami atau akan beristirahat, kiranya Engkau juga yang selalu berkenan menyertai kami, dan selalu menuntun kami dalam kehidupan kami. Dan kiranya biarlah roh-Mu itu selalu ada dalam kehidupan kami, agar kami dapat melakukan, melangkah keluar, seturut dengan tuntunan daripada-Mu. Dan kiranya Tuhan, kami dapat menyadari secara penuh bahwa roh-Mu itu selalu ada dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, roh-Mu itu hadir dan selalu dalam diri kami. Ya Tuhan, inilah doa kami yang hanya kami alaskan ke dalam tangan-Mu saja, Putra-Mu Yesus Kristus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, Dengarkanlah doa kami. peliharalah kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara,
Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya, guna menunjang pelayanan gereja. Dengarlah nats Alkitab dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Kita sambut dengan Kidung Jemaat 287A ayat 1 dan 4. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberi sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak teri, mengasuh anaknya, tolongannya besar seluas dunia. Mari kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa syukur. Terima kasih Tuhan bila pada kesempatan malam hari ini di dalam ibadah kami, ibadah keluarga, Kau telah beri kesempatan kepada kami untuk memberikan sebagian apa yang kami punya Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberkatinya. Biarlah majelis jemaat berikan hikmat bijaksana dalam menggunakannya Tuhan untuk kebesaran kemuliaan nama-Mu saja. Layakkan doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai wujud tanggung jawab bersama membangun pelayanan dan kesaksian, maka disampaikan warta jemaat berikut ini. Ibadah rutin Pelkat PKP melalui Zoom meeting akan dilaksanakan hari Sabtu 21 Agustus pukul 16 di ruangan Zoom meeting Pelayan Firman Penetua Nori Mangindan. Yang kedua, mulai tanggal 5 September nanti, ibadah kita akan dimulai, ibadah hari Minggu dimulai pukul 9 pagi. Sekian warta jemaat. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lanjutkanlah kehidupan kita hari lepas hari dengan taat dan setia akan firman-Nya, karena roh yang Dia berikan dalam diri kita senantiasa menuntun langkah kehidupan kita. Kita akan menyanyikan lagu dari Gita Bakti 226, baitnya yang pertama, Hidup yang Jujur.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekarang arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan kini terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Selamat malam semuanya. Malam semuanya. Selamat Terima malam. kasih, Maca. Selamat Selamat malam. malam. Dina. Baca. Terima kasih Dina. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Selamat malam, Pak Nasi. Tuhan Yesus memberkati. Pak Makahinda dan Ibu, selamat malam. Pak Yosafat. Terima kasih. Selamat malam. Malam. Ibu Konsep 2, selamat malam. Bu Yani, Terus Bu Yani. Malam Pak Pendeta, selamat malam. Bu Dina, Nori. terima kasih firman-Nya. Ya, Ya, Bu Nori. aduh, terima kasih ya Pak Pak Tamrin. Pak Charles. Tuh, Pak Tamrin. Selamat malam. Mau dipoto dulu katanya sama Saya. ya, foto Kita dulu, foto di- dulu. Tim Ntar Multimed. di-share ya fotonya. Ya. Tolong dinyalakan kamera semua nih. iPhone siapa ini? Masih mati. Ya. Ini Rizky. Di-share Rizal. jadi. Rizal masih mati. Mari foto bersama. Mari di Kita sini. foto dulu. Silakan host. Ya, Jen, silakan. Siapa yang ngitung? Ya, Hostnya Sekali sana. lagi. 1, terima kasih semuanya. Izin lab. Ya, Ya. selamat malam semua. Malam. Malam semua. Toro. Pak Toro. Ade Toro. Malam semuanya. Malam semuanya. Bu Ati, selamat malam Bu Ati. Malam Pak Pendeta. Selamat malam semua. Selamat Pak semua. Dino Selamat ya. malam. Selamat malam, Ya. Selamat malam Pak Agustinus. Selamat malam semua. Sehat-sehat ya. Nah. Sedikit yang datang ya. Wah nih Pak Yosafat di gereja nih. Iya Pak, saya saking banyaknya sibuk jadi baru tahu ini modelnya. Maaf sekali. Iya. Saya terculik di gereja. Mas, Pak Hermanto, selamat malam Pak Hermanto. selamat malam Pak, selamat malam. Ibu Nancy. Selamat malam Pak Pendeta. Ya, sehat-sehat ya. Puji Tuhan. Kok saya nggak Ya. diselamat malamin? Pak Maksi lupa. Pakar sektiga. Hampir lupa iya. Udah bosan hari-hari Udah bapak dapat kata Pendeta. setengah nih. Pendeta 16 setengah nih.